Oke, lanjut kita bahas tentang materi tentang sifat unsur fungsi kuadrat. Nah, unsur fungsi kuadrat itu kan kalau bentuk umumnya, ya bentuk umumnya apa tadi? Y atau sama dengan fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu ya. Nah, dari sini kita punya yang pertama kita buat adalah sifat si A. Oke. Nah, sifat A-nya ini maksudnya gimana? Sebentar. Sifat A ini dia berhubungan dengan kurvanya. Bentuk kurvanya itu terbalik, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kalau misalnya gitu ya. Oke, kita buat kalau ini bentuknya seperti ini gitu ya. Namanya terbuka ke atas. Kalau ngingetnya ini seperti orang senyum, maka di sini A-nya bernilai positif gitu ya. Oke, kalau dia terbuka ke atas ini biasanya dibaca terbuka ke atas. Oke, kurvanya terbuka ke atas. Nah, kalau negatif gimana? Ya, gampang kebalikannya. Oke, berarti dia seperti ini kira-kira. Ini A-nya negatif. Di sini terbuka ke bawah. Oke. Seperti itu. Jadi sifat A ini menentukan bentuk kurvanya dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah seperti itu. Nah, selanjutnya ada sifat si B. Oke, tunggu dulu. Contohnya deh. Kalau misalnya Y sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Oke. Berarti ini sudah dipastikan kurvanya berbentuk terbuka ke atas gitu ya. Kalau dia negatif, contohnya misalnya Y sama dengan ini minus 2x ditambah 5x ini kuadrat ya, dikurang 3 misalnya. Ini terbuka ke atas, yang ini terbuka ke bawah. Seperti itu contohnya. Nah, yang kedua kita bahas tentang sifat si B. Oke, sifat B. Nah, sifat B ini seperti apa? Oke, sebentar. Kalau sifat B ini dia tergantung dengan kurvanya ini condong kemana gitu ya. Nah, misalkan ini kita kalau di sumbu ini sumbu Y gitu ya. Nah, ini kenapa saya buat 2? Karena tadi ini ada 2 kemungkinan, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini kita bahas yang terbuka ke atas. Jadi sifat B ini dia bisa menentukan kurvanya itu condong kemana, ke kiri kah, ke kanan kah, atau di tengah-tengah gitu ya. Nah, contoh misalkan ini seperti ini. Nah, kalau gini kan berarti kan dia condong ke kiri gitu ya, condong ke kiri. Ini B-nya bernilai positif, gitu ya. Lalu kalau dia di tengah-tengah, nah di tengah-tengah ini gimana gambarnya? Oke, kira-kira di tengah-tengah ini ya. Ini B-nya sama dengan 0 gitu ya. Lalu kalau dia condongnya ke kanan, nah ini B-nya bernilai negatif. Seperti itu. Nah, sementara untuk yang ini kita kurvanya terbalik gitu ya, atau terbuka ke bawah. Oke, kita gambar dulu yang pertama. Nah, sebentar. Kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, ini malah kebalikannya gitu ya. Ini kalau dia condong ke kanan, maka B-nya ini bernilai positif. Nah, gitu. Kalau ini condongnya ke kiri. Kalau yang terbuka ke bawah condongnya ke kanan, dia bernilai positif B-nya.
Lalu kalau di tengah-tengah sama seperti tadi. Ya, kalau di tengah-tengah dia B-nya bernilai, ya B-nya sama dengan 0. Nah, kalau dia lebih condong ke kiri, oke, sebentar. Oke, gini ya. Kalau lebih condong ke kiri, maka dia B-nya bernilai negatif gitu ya. Atau cara gampangnya gimana? Kalian lihat nilai A dan B-nya gitu ya. Nah, ini kan kalau di sini kan A-nya bernilai positif gitu ya. Yang di sini A-nya bernilai negatif. Yang kalian lihat itu adalah perkalian antara nilai A dan B gitu ya. Kalau A dikali B itu sama lebih besar dari 0 atau positif gitu ya. Ini condong ke kiri atau puncaknya di sebelah kiri gitu ya. Kalau dia perkaliannya lebih kecil dari 0, nah ini condong ke kanan. Nah, kalau perkaliannya itu sama dengan 0, maka dia di tengah. Di tengah sumbu Y gitu ya. Nah, perhatikan, coba. Ini kan A-nya positif. Dikali B-nya yang positif, maka hasilnya positif. Maka dia condongnya ke kiri. Nah, kalau yang ini, A-nya negatif dikalikan B-nya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Karena dia negatif, dia condong ke kanan gitu ya. Ini kalau B-nya sama dengan 0, ya dikalikan A maupun berapapun A-nya, entah dia positif atau negatif, hasilnya juga tetap 0, maka dia di tengah-tengah. Oke, seperti itu ya. Oke, nah yang terakhir kita bicara tentang sifat, ini tadi sifat A, yang ini sifat B. Terus yang ketiga kita bicara tentang sifat nilai si C gitu ya. Sebentar. Nah, untuk sifat C ini kita perhatikan titik potong dengan sumbu Y gitu ya. Contoh, kalau misalnya kita punya ini koordinat kartesiusnya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau dia seperti ini, nah, atau titik potongnya positif, maka sudah dipastikan nanti nilai C-nya itu adalah positif gitu ya. Sementara kalau dia negatif, oke, ini sumbu X, ini sumbu Y, gambarnya kira-kira seperti ini. Oh, ini panjangin lagi ya, panjangin lagi sebentar. Nah, kalau ini kurvanya kira-kira seperti ini, nah ini kan titik potongnya negatif gitu ya, maka sudah pasti nilai C-nya adalah negatif. Seperti itu. Nah, jadi hubungan sifat-sifatnya ini kita bisa menentukan kurvanya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk sifat unsur fungsi kuadrat. Kita ketemu di video selanjutnya. See you.